Pemirsa, sudah 1 bulan lamanya perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berlangsung. Semua pihak masih terus saling serang dengan meninggalkan berbagai kerusakan. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan dimulainya gelombang ke-86 dari operasi Janji Sejati 4 pada hari Minggu lalu. Serangan ini menargetkan zona industri Neot Hofaf di Beersheba, Israel Selatan. Rekaman memperlihatkan peluncuran rudal, namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. IRGC menjelaskan bahwa serangan rudal balistik dan amunisi jelajah Iran ini menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintah di Yerusalem dan Tel Aviv. Kebakaran besar terjadi di kilang minyak Bazan di Haifa pada hari Senin menyusul serangkaian serangan udara di Israel Utara dan Tengah. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan menjadi kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Israel. Menurut laporan media, sebuah bom tandan Iran ini menghantam 5 lokasi di Haifa dan di jalan-jalan di kota sekitarnya. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru pada hari Selasa yang menunjukkan serangan terhadap target-target Iran. Rekaman tersebut memperlihatkan sambaran yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Namun tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam tulisan terbaru di X, CENTCOM menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat terus melenyapkan kemampuan militer Iran. Televisi pemerintah Iran menyiarkan pernyataan dari pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei yang menyampaikan bahwa bela sungkawa atas kematian Kepala Angkatan Laut Garda Revolusi Islam. Sebelumnya pada Jumat lalu Israel mengatakan telah membunuh Komandan Ali Reza Tanziri dan Kepala Intelijen Angkatan Laut Iran Benham Rezai. Israel menyebut Tanziri ini bertanggung jawab atas operasi pengeboman yang telah menghalangi kapal-kapal untuk menyeberangi Selat Hormuz. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil minyak di Iran di Pulau Kark. Pulau Kark ini menjadi pusat penyimpanan bahan bakar utama Iran. Sebuah rekaman arsip yang diterbitkan pada hari Senin menunjukkan suasana tempat penyimpanan bahan bakar Iran di Pulau Kark. Arsip ini beredar setelah Donald Trump memperingatkan Amerika Serikat dapat merebut pulau ini dengan sangat mudah. Hal ini terjadi bersamaan dengan informasi pengerahan ribuan marinir Amerika Serikat ke wilayah Iran meski belum dapat dikonfirmasi. Trump mengatakan kepada sebuah media Inggris pada hari Senin ia dapat mengambil minyak di Iran dan merebut Pulau Kark. Have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the Ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to, they're sputtering. Bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa setiap keputusan tentang pengakhiran perang dengan Amerika Serikat dan Israel akan berada dalam kerangka kepentingan negara. Pezeshkian juga akan memastikan rakyat Iran tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah. Pernyataan Presiden Iran itu dipandang sebagai reaksi terhadap usulan gencatan senjata oleh Amerika Serikat dan upaya negara-negara tetangga untuk mengamankannya. مردم عزیز ما از در خدمات دولتی مشکل نداشته باشند. دولت با تمام قدرت در کشور، در استانها و در شهرستانها در خدمت شما مردم عزیز هست. ما خدمتگزار شماییم.
Bersama para pemimpin negara-negara Teluk Arab Saudi dan Qatar serta sekutu utama Amerika Serikat Yordania mengatakan pertemuan untuk membahas ketegangan regional. Mereka mencari cara-cara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz menggelar pertemuan bersama Raja Yordania Abdullah II dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani pada hari Senin di Jeddah, Arab Saudi. Ketiga pemimpin ini mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan serangan Iran yang terus berlanjut, termasuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting, menandai eskalasi yang berbahaya. Pembicaraan berfokus pada koordinasi respon regional, mendukung upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mengelola dampak ekonomi dari konflik yang telah mengganggu pasar energi dan jalur perdagangan di seluruh wilayah. Perang yang sudah lewat dari sebulan telah menciptakan kekacauan regional dan guncangan ekonomi yang sangat besar. Pemirsa, pada saat misa Minggu Palma di Vatikan pada hari Minggu, pemimpin Gereja Katolik Paus Leo ke-14 kembali menyerukan perdamaian dan dihentikannya perang yang kini masih terjadi di Timur Tengah. Paus menolak adanya klaim yang menyebut bahwa Tuhan membenarkan perang. Para pemimpin dari semua pihak dalam perang Iran telah menggunakan agama untuk membenarkan tindakan mereka. Questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra. All'inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa contempla il mistero della passione del Signore, non possiamo dimenticare quanti oggi partecipano in modo reale alla sua sofferenza. La loro prova interpella la coscienza di tutti. Eleviamo la nostra supplica al Principe della Pace affinché sostenga i popoli feriti dalla guerra e apra cammini concreti di riconciliazione e di pace. Pemirsa, seiring berlanjutnya perang di Timur Tengah, warga di berbagai belahan dunia mengalami dampaknya di kehidupan sehari-hari. Perang yang telah menutup jalur perlintasan perdagangan di Selat Hormuz kini telah membuat harga bahan bakar naik dan juga membuat berbagai harga kebutuhan juga naik. Sektor pertanian Italia akan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk kebutuhan pokok seperti bahan bakar listrik dan pupuk akibat perang di Iran dan pemblokiran Selat Hormuz. Konsekuensinya bahkan sudah terlihat di kios-kios pasar buah dan sayur seperti yang terjadi di pasar Trionfale, Roma, Italia. Warga mengatakan buah dan sayur kini telah menjadi barang mewah karena kenaikan harga yang sangat tinggi. Kondisi ini membuat warga harus mengubah cara membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sementara itu puluhan bus dan truk melakukan Setelah berakhirnya libur Idul Fitri, Bangladesh kini dilanda krisis bahan bakar yang dipicu oleh gangguan pasokan terkait perang di Iran. Akibatnya ribuan pengendara di Dhaka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM di SPBU di berbagai kota. Krisis BBM telah membuat banyak SPBU ditutup dan jika pasokannya ada, penyalurannya pun harus dijatah. Meski pemerintah meyakinkan stok bahan bakar mencukupi, namun hal ini berbeda dialami oleh para pengendara yang tidak dapat memperoleh BBM setelah menunggu lama. Persa serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kepulan asap kembali terlihat di Beirut, menyusul serangan terbaru yang meningkatkan eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung apartemen di pinggiran selatan Beirut pada hari Senin. Militer Israel mengatakan mereka telah mulai menyerang infrastruktur Hizbullah
tanpa menjelaskan lebih lanjut apa saja targetnya. Israel melancarkan serangan udara intensif di Lebanon setelah kelompok militan Hizbullah menembakkan roket ke arah Israel Utara. Serangan Hizbullah itu sebagai bentuk solidaritas atas kematian Ali Khamenei yang tewas akibat serangan Israel. Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas di Lebanon telah melampaui 1.200 orang dalam perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Lebih dari 3.500 orang juga terluka sejak dimulainya eskalasi militer terbaru ini, kata kementerian tersebut. Dan di antara yang tewas terdapat 52 petugas kesehatan. Sejak saat itu lebih dari 1 juta orang telah mengungsi karena pasukan darat Israel terus melakukan invasi ke Lebanon Selatan.